Perkenalkan, nama Ibu Ayu Rizka Putri Utami. Dan saya, Ibu Aulia Putri Junior. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Ibu Ayu dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ayo kita menonton kartun tentang siklus hidup hewan berikut ini. Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Nah, seru ya Iya, video bener banget. kartunya. Ada yang bisa tebak kita mau belajar apa? Iya benar, kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Ada yang sudah tahu apa itu siklus hidup hewan? Baiklah, siklus hidup hewan ini merupakan tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Ibu ulangi sekali lagi, daur hidup hewan merupakan tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Terbagi menjadi dua jenis, yang pertama yaitu tanpa metamorfosis, dan yang kedua yaitu dengan metamorfosis. Nah, di sini di antara kalian, apakah sudah ada yang tahu apa itu metamorfosis? Apa ada yang sudah tahu apa itu metamorfosis? Ya, metamorfosis merupakan tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Kemudian, kita akan membahas tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis merupakan siklus yang bermula dari lahir atau menetas, berkembang menjadi anak dan dewasa, tapi bentuknya sama. Jadi, hewan hanya mengalami perubahan ukuran saja, yaitu menjadi lebih besar, namun bentuknya tetap sama. Hewannya seperti kucing, kelinci, ayam, burung, dan ikan. Ibu akan memberikan contoh daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidupnya yaitu ayam. Nah, ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu dierami kira-kira 21 hari agar dapat menetas. Nah, setelah pertumbuhan bakal anak ayam dalam telur sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini bertubuh kecil dengan bulu-bulu halus. Semakin lama, anak ayam tumbuh menjadi semakin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Bulu-bulu halus akan berubah menjadi bulu-bulu induknya dengan memasuki tahap ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam berkembang biak dan menghasilkan telur. Nah, itu tadi merupakan daur hidup tanpa metamorfosis dari ayam. Kemudian yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis adalah proses pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi akan dijelaskan oleh Ibu Aulia. Untuk Ibu Aulia, silakan untuk melanjutkan pembahasan dari materi kali ini. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ayu. Di sini Ibu akan melanjutkan materi mengenai daur hidup dengan metamorfosis. Nah, apakah kalian masih ingat dari penjelasan Ibu Ayu tadi? Apa itu metamorfosis? Baiklah, di sini Ibu akan jelaskan lagi ya. Metamorfosis adalah proses pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama yaitu ada metamorfosis sempurna, dan yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini Ibu akan bertanya, apa sih metamorfosis sempurna?
Ibu akan menjelaskan, disimak baik-baik ya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk yang berbeda pada setiap tahap pertumbuhannya. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa, lalu menjadi dewasa. Kira-kira hewan apa saja sih yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, di sini ada kupu-kupu, nyamuk, katak, dan kumbang. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh daur hidup kupu-kupu yang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Tahap pertama yaitu ada telur. Kupu-kupu betina yang sudah dewasa akan bertelur apabila telah dibuahi oleh kupu-kupu jantan. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Lalu tahap yang kedua yaitu larva atau ulat. Setelah telur menetas, ia akan menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong, yaitu di tahap ketiga. Nah, pada tahap ketiga ini, atau tahap kepompong, ulat tidak makan dan mengalami perubahan. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Bila telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, di sini yaitu terjadi tahap keempat. Setelah beberapa hari, ulat di dalam kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang siap terbang. Nah, begitulah kira-kira siklus dari kupu-kupu. Contoh selanjutnya yaitu ada daur hidup katak. Tahap yang pertama yaitu telur. Katak bisa menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak, namun tidak semua telur akan menetas dan menjadi katak. Telur katak akan menetas menjadi larva katak setelah melalui kurang lebih 21 hari. Lalu setelah 21 hari, telur tersebut akan berubah menjadi kecebong, yaitu yang ada di tahap kedua. Setelah 6 minggu, kecebong mulai menunjukkan jati dirinya sebagai katak karena mulai berbentuk kaki, yaitu ada di tahap ketiga. Memiliki 4 kaki, yaitu 2 di depan dan 2 lagi di belakang dengan ukuran yang lebih panjang. Lalu masuk ke tahap yang keempat, yaitu katak muda. Pada fase ini, katak masih memiliki ekor dari kecebong, namun ekor tersebut sangat pendek, bahkan hampir tidak terlihat. Lalu, pada tahap yang terakhir, yaitu tahap kelima, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa yaitu katak yang sudah berusia 12-16 minggu. Untuk fase ini, katak sudah memiliki bentuk yang sempurna dan menjadi predator serangga kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis tidak sempurna itu? Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan, tapi tidak memasuki fase pupa. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dengan hewan dewasa adalah ada atau tidaknya sayap. Apakah kalian semua sudah tahu hewan apa saja yang tidak mengalami metamorfosis sempurna? Nah, di sini Ibu memiliki 3 contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Apa saja? Yang pertama yaitu ada kecoa, yang kedua ada belalang, dan yang ketiga yaitu rayap. Di sini Ibu akan memberikan contoh daur hidup belalang yang merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Tahap yang pertama yaitu telur. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur.
Belalang betina yang telah dibuahi umumnya dapat menghasilkan 10 sampai 300 butir telur. Biasanya, belalang betina bertelur saat musim panas dan meletakkan telurnya di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Lalu tahap yang kedua yaitu ada belalang muda atau biasa disebut dengan nimfa. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih. Warna nimfa akan berubah menjadi hijau atau coklat saat terkena sinar matahari. Bentuk nimfa mirip seperti belalang dewasa, tetapi belum memiliki sayap. Nimfa akan bertumbuh bulu dan sayap di punggungnya dan menjadi belalang dewasa, yaitu ada di tahap ketiga. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali dan penyempurnaan organ tubuh sehingga menjadi belalang dewasa yang bersayap. Pergantian kulit ini memiliki tujuan supaya memudahkan belalang kecil membentuk sel-sel baru. Belalang dewasa memiliki sayap sempurna dan siap untuk bertelur. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.